Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari kota Semarang. Jumpa lagi dengan saya Hamam di channel YouTube ini. Pada hari ini, Hari Pahlawan, Senin 10 November 2025, saya akan kembali melakukan perjalanan dari Semarang pulang menuju Bogor dengan menggunakan bus angkatan siang dari PO Nusantika. Sebelumnya jangan lupa dukung saya dan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar dapat membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya. Bus Santika yang saya naik ini sudah berangkat dari KPR di jam 11.50, agak terlambat sekitar setengah jam dari jadwal yang ada di tiket ya. Ini sudah melewati gerbang tol Kali Kangkung menuju ke, nantinya habisnya akan harus makan di WRI ya. Jadi ginilah kalau naik bus dari Semarang itu tidak lama langsung habis makan di WRI untuk beberapa bus ya. Untuk bus Santika yang saya naiki ini sendiri merupakan kelas eksekutif angkatan pagi dari Jepara, dan kalau udah sampai Semarang sih hitungannya udah siang ya. Dan dengan bodi Jetbus 3 HTT Rombak yang aslinya Jetbus 2 HTT. Untuk eksterior nanti kita lihat aja waktu di rumah makan. Tadi saya langsung buru-buru masuk karena agennya posisi di pinggir jalan. Untuk pemesanan sendiri bisa melalui agen offline maupun layanan tiket online yang teman-teman sudah biasa kalian gunakan, dan harganya tiket sendiri aku pesen lewat agen itu di harga 260.000, kelas eksekutif 22 dengan jumlah tempat duduk sebanyak 28. Bus ini punya rute dari Jepara, Kudus, Demak, Semarang, itu penaikan terakhir di Semarang, terus ke Cikarang, Bekasi, Jakarta, Depok, sampai ke Bogor, terakhir di Ciawi Bogor. Teman saya akan turun di Buburan. Ada lagi angkatan pagi yang satunya itu kayaknya ke arah Tangerang ya, dengan bus yang sama-sama kelas eksekutif. Tadi aku lihat JP2 juga ya. Jadi untuk angkatan pagi dari dari Muria Raya ke arah Jabodetabek itu jumlahnya tidak terlalu banyak ya kalau dibandingkan dengan arah sebaliknya gitu. Jadi aku naik ini Santika ini satu-satunya dari Jepara ke arah Bogor yang pagi. Setelahnya ada siang, sore, ataupun kalau enggak ya bus-bus dari arah selatan dari Solo gitu, ada yang pagi sampai Semarang. Siang juga ada kayak Agama, Sosalia Indah gitu, beberapa banyak. Kita juga sudah dibagikan snack dalam perjalanan ini. Snacknya itu ada seperti ini, dua macam, dan air mineral besar. Oh, itu yang angkatan pagi yang ke arah Tangerang. Agak nyantai jalannya ini, di sekitar 90-100 saja, nggak terlalu kencang kayaknya driver yang sekarang ini. Dan semoga perjalanan hari ini aman, nyaman, lancar, selamat, dan bisa sampai tujuan tepat pada waktunya. Mungkin dari Bogor sekitar habis isya ya, mungkin jam 7 jam 8 malam, tergantung lalu lintas kemacetan dan juga kecepatan dari busnya ini. Simak terus perjalanan saya sampai selesai dan selamat menonton. Oke, jadi ini adalah pandangan ke depan dari bus ini, dan gimana ya, sudah tinggal lihat ke depan dengan posisi ini sekat, terus juga topi model lama yang agak lebar dan agak pas di mata posisinya ya. Ya udah, kita nikmati aja yang di samping dan sedikit ngintip-ngintip ke bawah. Sudah mulai bus angkatan pagi dari Jakarta ke arah timur udah mulai sampai Semarang yang jam 5 jam 6 udah pada nyampe sini. Ini posisi masih di sekitar Kendal. Ini di atas masih
modelnya JetBus 2 yang lama dan nggak ada charger USB, nggak ada di atas maupun di kursi, nggak ada. Jadi cuman beberapa di dalam bagasi. Jam 12.20 tiba di gerbang tol Weri, keluar menuju rumah makan. Ya, untuk tenggat waktu kami nanti bisa dilihat di bawah di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman, bus yang saya naiki sudah tiba di rumah makan Bukit Indah Gringsing Weri. Ini ada 3 bus Sandika angkatan pagi dari Jepara tujuan Jabodetabek. Yang sebelah kanan sendiri sana adalah P1 itu tujuan Polres Kota Bumi kalau nggak salah. Terus sebelahnya yang tengah yang saya naiki yang P2 tujuan Bogor. Dan ini satu lagi P3 tujuan mana ya, kurang tahu. Ini juga tidak ada julukannya yang P3. Sedangkan yang P2 yang saya naiki julukannya Panigale dengan chassis Hino RN 285. Ini aslinya ini warna hijau dulu ya. Ternyata JetBus 3 aslinya, koreksi JetBus 3 yang generasi pertama terus dirombak jadi yang selendang Voyager gini. Yang ini Hino RK ini pastinya karena bodinya SHD. Nah ini JetBus 3 Ori ya yang ini. JetBus 3 Ori dengan mesin Mercedes 1626. Oh ya, ini yang ke Pasar Kemis ternyata. Mentoknya di Pasar Kemis, startnya dari Jepara. Oke, ini udah mau makan, sepi dan panas gersang ya, kayak orang menjulukinya Radiator Springs kedua versi Indonesia. Oke, kita masuk dulu ke ruang makannya di sebelah sini. Oke, ini adalah harus makan yang saya nikmati pada siang hari ini. Ada nasi, ayam, tahu, ketutupan tahunya, mie dan kerupuk. Minumnya hanya ada teh hangat, jadi mau es teh kan tidak ada. Dan situasi ruang makannya begini, ramai dan agak panas sih karena AC-nya sebagian tidak nyala AC-nya. Untuk pilihan yang lain bisa nasi soto atau nasi goreng, cuman diambilin dijatah. Kalau ini bebas ambil, untuk yang nasi prasmanannya ini bebas tidak dijatah gitu. Oke, saya mau makan dulu, nanti kita lanjut lihat-lihat di luar sebelum busnya ini berangkat kembali. Oke, ini adalah tampak belakang dari bus-bus Nusantara angkatan pagi ke arah Jakarta. Ada 3 dan semuanya bareng di rumah makan ini. Mungkin berangkat juga bakal barengan deh, karena kadang juga hampir bareng. Dan di rumah makannya juga ada fasilitas standar ya, toilet dan musola untuk teman-teman yang melaksanakan kewajiban sholat. Dan selain itu sepi ya, kalau malam baru ada beberapa PO lain yang di sebelah depan sana itu. Dan juga di sebelah sana ada rumah makan Kendil Mas yang harus makan untuk PO Agramas. Sekarang juga banyak, baik angkatan pagi, sore ataupun kedua arahnya juga harus makannya di sini. Kecuali yang dari Malang itu baru punya tempat. Di Malang, dari Surabaya, Ponorogo itu beda tempat. Kalau yang Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Tengah itu di sini semua, baik dari timur maupun barat, pagi ataupun sore. Teman-teman, saat ini bus sudah masuk di jalan raya ke kawasan industri terpadu Batang. Nanti masuk tol lagi di gerbang tol KIT Batang. Dari jam 1 sudah berangkat dari rumah makan. Di luar juga panas banget nih udaranya, dan itu di jauhan sana ada tol Trans Jawa yang nanti akan kita masuki sekitar 10 menitan lagi ya. Jadi maksudnya tidak balik ke Weri, cuman motong ke arah baratnya lagi, biar aku nggak tahu ya sebenarnya mana yang lebih hemat waktu, cuman ya kayaknya sih mirip-mirip aja. Bedanya cuma tidak nyampe 10 menit lah. Soal di ruang makan tadi menurutku dari rasa sih oke sih, tidak sesuai dengan standarnya, dan harapannya juga ya aku tidak berekspektasi tinggi. Yang penting makanannya fresh, hangat dan
bisa mengenyangkan. Cuma yang agak sedikit harus tingkatkan adalah kenyamanan tempatnya, kayak tadi ruangannya pengap dan ruang dingin ya, mungkin dikasih kipas ya, daripada menyalakan AC terus-terusan kan kurang boros juga pasti ya. Jadi lebih baik dikasih kipas gitu untuk di tengah-tengah ruang makannya. Ini menyeberangi tol Trans Jawa, nanti kita akan nyebrang terus belok ke arah barat dan nanti masuk lagi di gerbang tol KIT Batang. Ini masuk di gerbang tol KIT Batang bersama dengan keluar Haryanto 115 dari arah barat, arah Jakarta, Jadi aku baru kali ini lewat daerah tol ini waktu siang, dan tuh teman-teman lautnya kelihatan ternyata. Jadi tidak cuman naik kereta yang bisa kelihatan laut, sekarang naik bus juga sudah bisa kelihatan laut, asal busnya lewat ini jalan tolnya KIT Batang, bukan tol Trans Jawa yang biasa itu kan ketutupan tebing, ketutupan bukit. Kalau lewat KIT Batang udah benar-benar tinggi dan kelihatan laut dan sedikit kelihatan rel kereta juga. Tadi bus keluar di Kandeman sekitar 40 menit lah. Ternyata menaikkan paket juga ya di ini. Justru dari pendapatku sendiri, kalau bus penumpang ngangkut paket itu menurutku agak dilema sih. Paket pokoknya yang di luar dari tempat naik turun penumpang biasanya gitu. Ya sebenarnya di plusnya adalah ya jadi pemasukan buat PO bus maupun buat kru yang bertugas di bus yang dititipin paket itu. Cuman minusnya adalah jadi menambah waktu tempuh yang cukup lama sih bagi penumpang, mungkin sekitar 15 menitan lah ini untuk keluar masuk di tol Kandeman ini aja. Belum nanti waktu penurunan juga nggak tahu turun di mana paketnya, cuman ya nambah juga. Itu salah satu bus yang beberapa minggu lalu kena musibah, ternyata masih di sini, masuk lagi di tol Kandeman Batang. Oke, saat ini bus Nusantika yang saya naik sudah sampai di daerah Cirebon Barat. Ini jam 3:30 sore. Tadi udah sempat aku ketiduran terus hujan, sekarang udah tinggal mendung aja. Tadi terus di sekitar Ciledug, terus Kanci itu terus lumayan terus, cuma sebentar. Untuk angkatan pagi di kursi sebenarnya ada selimut di kursi, cuman di atas sana itu masing-masing kursi ada selimut, jadi di selimut sangat panas. Jadi kalau emang perlu bisa diambil, kalau enggak ya disimpan aja di situ biar enggak nyempitin tempat duduknya. Dan dari segi kecepatan menurutku ya bus ini termasuk oke sih, standarnya bus-bus Mulian memang cepet, tapi enggak yang ini, bukan yang cepat banget gitu ya, 100-110 mungkin sekitar segitu. Oke teman-teman, sekitar 5 jam lebih perjalanan dari Semarang. Saat ini jam 5 kurang, bus sudah tiba di gerbang tol Cikampek Utama. Terus ini masuk tol Jakarta Cikampek, terus nanti nyampe ke penurunan dari Cikarang, Bekasi, Jakarta, Depok sampai ke Bogor. Nah lanjut lihat aja ntar penurunan di mana aja.
Jadi lanjut terus simak video perjalanan saya kali ini. Oke, ini jam 5:15 menuju ke penurunan pertama di Karawang Barat. Ya, semoga ini setiap keluar masuk tol jalannya tidak macet karena ini sore jam pulang kantor dan hujan, jadi rawan macet. Ya makanya semoga tidak terlalu macet dan tidak memperlama waktu tempuh dari perjalanan hari ini. Oke, jadi dari sejauh ini pengalamanku naik terus angkatan siang New Santika ini menurutku cukup oke deh, cukup baik sesuai dengan harapan dan harga yang ditawarkan, yaitu Rp260.000 flat dari Kudus, Pati, Jepara sampai ke arah Jabodetabek semua flat gitu, ataupun sebaliknya. Dari kecepatan udah cukup oke, walaupun ada beberapa kali kayak tadi naikin paket, terus juga dari kenyamanan fasilitas juga standar sih untuk bus eksekutif di jalur Muria Raya. Udah standarnya emang seperti ini ya, nyaman, cuman bukan yang nyaman banget kayak Double Crash atau Seat 21 itu beda lagi kelasnya, itu kelas di atasnya lagi. Dari pelayanan juga oke, baik di agen maupun di dalam armada, dan dari servis makan juga standar sih, cukup baik menurutku untuk makan kelas bus eksekutif kayak gini. Cuman ya sedikit evaluasi mungkin kayak kenyamanan di rumah makan sama armadanya, semoga bisa diperbarui lagi, di upgrade lagi dengan yang lebih baru, dan juga semoga kedepannya juga ada lagi PO-PO lain yang membuka Jakarta dari Jawa Tengah bagian utara ke Jabodetabek angkatan pagi itu. Semoga lebih banyak lagi PO-PO yang mengoperasikannya. Ini sudah jam 5:30, udah banyak bus-bus dari Jakarta yang ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur angkatan sore. Ya, intinya naik bus Santika ini recommended untuk yang budgetnya tengah-tengah sekitar 200.000. Tapi kalau misal ada yang punya budget lebih baik, lebih tinggi lagi, mungkin ada pilihan yang lebih nyaman kayak naik sleeper bus atau bahkan yang super eksekutif juga. Dan kalau kayaknya sih menurutku kalau secara fasilitas dan kenyamanan itu lebih oke bus angkatan malam ya, lebih banyak pilihannya juga, lebih dari berangkatnya malam dan sampai Jakarta udah pagi sesuai dengan jam tidur. Pokoknya di dalam bis itu bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi, kalau aku disuruh milih bus Muriaan tuh angkatan malam daripada angkatan pagi, karena lebih dari segi pilihan kenyamanan dan pilihannya juga lebih beragam gitu. Tadi ada armada Rosin Rosara Indah yang terbaru yang versi 2445 itu udah mana nggak tahu ya, ada di barusan lewat. Dan satu info lagi untuk teman-teman yang naik bus New Santika, lebih disarankan milih tempat duduk yang sebelah kiri karena lebih longgar gitu. Kelihatan beda jaraknya, lebih longgar sekitar 5 cm ke belakang, dan juga di depan ini ada jendulan kurang lebih 5 cm lebih lah ini, jadi lumayan kan nambah 10 cm gitu. Lebih longgar yang sebelah kiri, baik itu di baris pertama atau baris belakang-belakangnya, karena yang di sebelah kiri itu 6 baris plus toilet di ujung belakang, sedangkan yang kanan tuh 8 baris full bangku, 8 baris gitu. Ada toilet atau untuk smoking room juga di depan di sebelah pengemudi. Hujannya udah reda, udah di sekitar mana ini, Cikarang kayaknya, Cikarang Pusat.
simak terus perjalanan saya sampai ke tujuan saya nanti di kota Bogor. Lanjut penurunan kedua, ini jam 6 kurang dikit ya, di Cikarang Barat 234. Ini busnya keluar terus muter lewat, mirip kayak jalan bus bus keberangkatan ke arah timur. Terus juga itu M-Trans dari Malang ke Bogor pagi. Ini balapan nyampe bubuannya duluan siapa, kita lihat. Kayaknya ya bareng-bareng sih, mirip-mirip, dekat-dekat jamnya. Dia dari Malang jam 6 atau jam 7 ya. Jam 7. Saya Bogor mungkin juga jam 9-an, sampai jam 9 mungkin. Salah satu bus mewah dan termahal di jalurnya Bogor Malang, dan aku belum sempat cobain karena ya out of budget sih jujur. Dengan tapi ya dengan harga yang cukup mahal itu udah dapat fasilitas yang di atas rata-rata bus lain lah, makanya harganya masuk akal. Cuman menurutku sih buatku sendiri masih agak out of budget gitu. Oke, pemberhentian berikutnya ini di Jati Asih, Bekasi. Tadi ada beberapa yang dilewat kayak Bekasi Timur sama Pulau Gebang tuh nggak disinggahi, mungkin udah dihandle sama bus lain. Cuma yang aku bingung juga tadi di Cikarang itu 2 bus keluar. Tadi ada satu lagi yang selain bus ini, yang kalau nggak salah yang P1 itu dia keluar juga. Jadi double gitu lah istilahnya. Jujur ya menurutku kurang efektif sih, dengan penurunan yang banyak banget tapi nggak dibagi-bagi itu, kayaknya kurang efektif aja gitu. Dan ini yang bikin waktu tempuhnya lama itu kayaknya selain macet juga karena terlalu banyak titik naik turun gitu ya. Penurunan terutama, kalau naikan kan memang lewat arteri gitu, dari sampai dengan Semarang. Dan turunan ini kan keluar masuk tol dan juga macet jam sore pulang kantor, ya itu mungkin kurang efektif. Jadi ya mungkin catatan terbesar dari perjalanan ini adalah manajemen waktu yang kurang baik gitu ya. Karena pertama tadi naikin paketnya keluar tol, terus juga titik naik turunnya nyebar dan tidak dibagi dengan adil kayak semua bus itu. Jadi ada yang selang-seling gitu lah, kira-kira misal ada yang udah Cikarang ya langsung ke Jakarta, terus yang dari Cibitung langsung ke arah Depok gitu misalnya, terus Bekasi juga ke Jakarta, cuman dia Bekasi itu enggak Cibitung juga gitu ya, naik Cikarang juga gitu. Jadi jangan double dan dibikin selang-seling gitu, kayaknya bakal lebih efisien gitu dari segi waktu. Tapi ya gimana lagi ya, untuk angkatan pagi dari arah Muria Raya ke Jabodetabek kayaknya enggak banyak pilihan ya, karena PO nya juga enggak banyak yang mengoperasikan. Dan tapi ya bagaimanapun aku juga jadi mikir lagi untuk kedepannya apakah bakal, karena aku kan dari Semarang ya seringnya ya, apakah bakal naik bus yang murian lagi, atau kayaknya kalau angkatan pagi siang kayaknya cenderung lebih mending ikut bis soloan ya Rosalia atau Agra atau apalah yang sekiranya ada dari arah Solo, dari Jogja ke Bogor. Sedangkan kalau malam sih lebih off the bis dari arah Kudus, Jepara, Muria Raya itu lebih bagus lah, lebih banyak opsi, dan harusnya juga dari waktu tempuh tidak selama ini karena tidak macet juga. Ini udah jam 7 lebih dan masih di Jati Asih kan, berarti udah berapa, 8 jam ya, hampir 8 jam dari Semarang. Belum nanti lewat Raya Bogor, lewat mampir ke Depok, Cibinong segala macam, itu mungkin bisa jam 9 nyampe Bogor minimal.
9 malam, malah bisa lebih dah mendekati jam 10. Benar-benar menurutku, mohon maaf kayaknya ini agak kapok ya untuk naik bus Muria Raya yang angkatan pagi itu kayaknya. Baik dari Barat dari Timur, aku kayak cuman sekali yang bener pas waktu itu pas naik Santika juga, cuman yang biasa yang super eksekutif kayaknya agak mending ya, walaupun penaikannya banyak, tapi waktu tempuhnya agak lebih lebih rasional gitu. Kalau nggak salah cuman 8 jam dengan kondisi agak macet juga dari Bogor sampai ke Semarang. Ini kalau hari ini sampai berapa 9-10 jam kayaknya kelamaan menurutku. Jadi bisa dibilang kurang oke lah dari segi waktu, walaupun dari harganya udah pas, terus kenyamanan juga, fasilitas juga cukup standar ya untuk Muriaan ini ya. Cuman kalau dari segi waktu tempuhnya kurang bagus, kayaknya itu bisa jadi deal breaker yang bikin aku mikir-pikir lagi, mempertimbangkan lagi untuk naik bus Muria Raya angkatan pagi gitu ya. Jadi singkat kata, kalau memang sekiranya tidak mendesak, saranku sih mending naik bus Muria itu naik yang angkatan sore malam. Sedangkan kalau bus rute lain kayak ke arah Solo atau ke arah Surabaya Malang kayaknya relatif lebih berimbang, atau kayaknya mau siang mau malam kayaknya oke aja, tidak ada masalah. Atau walaupun sama-sama lebih banyak bus yang jalan sore malam, cuman dari segi kayak manajemen waktu kayaknya lebih teratur ya untuk yang bus angkatan pagi dibandingkan dengan yang angkatan paginya jalur sini gitu. Ini aku ya karena besok pagi harus ke Jakarta, ada acara, kemarin juga masih ada acara di Semarang, jadi ya satu-satunya waktu untuk pulang ya hari Senin ini, dan Senin ini juga Senin siang gitu. Kalau baliknya minggu malam agak buru-buru, terus kalau baliknya Senin malam juga kayaknya gimana ya, nggak istirahat di rumah gitu aku. Sebelum besok acara di Jakarta seharian ya, 11 November ini. Mungkin itu aja sih, kayak catatan atau kalau resah unek-unek dalam perjalananku kali ini. Selain itu udah tidak ada masalah sih. Semoga perjalanan lancar dan bisa segera sampai ke tujuan, karena aku udah capek ya. Mungkin selanjutnya kita simak terus video ini sampai selesai, nanti sampai saya tiba di Bogor. Oke, saat ini bus Santika yang saya naiki itu sudah lewat dari Simpang Depok, ini ke arah Jati Jajar, Cibinong, dan ini kayaknya sih terusan lewat jalan Raya Bogor. Jadi dari Jakarta Raya Bogor kayaknya full lewat arteri Raya Bogor ya, jadi tambah lama. Jadi ya mungkin bisa 10 jam sih ya, mungkin sampai Kuburan nantinya. Benar-benar lama banget. Ini bandingannya tuh saya pernah naik Rosalia Indah juga, yang pagi dari Semarang sampai Bogor itu tidak nyampe 8 jam loh, cuman 7 jam lebih berapa ya, tidak hampir 8 jam pokoknya. Video ini juga udah aku publish sekitar bulan Februari kalau nggak salah tahun ini. Ini bisa sampai hampir 10 jam berarti, karena ya selain karena macet juga karena ya itu tadi penurunannya itu kemana-mana. Contoh ini kan lewat arteri, terus tadi lewat turun di Karawang, Cikarang, Cibitung, itu semua dihampirin, dan ya gitu lah kurang lebih. Ini
memang masih ada beberapa, dah banyak yang turun di Jakarta. Tadi rutenya dari apa namanya, Cikunir tuh belok ke arah Jati Asih, terus Bambu Apus, terus belok ke arah apa Keramat Jati, Pasar Induk, mau masuk kayak Bogor mulai, terus ke Pasar Rebo cuma lewat di atasnya doang. Cuman kalau ada yang turun sih bisa ya turun di Pasar Rebo. Nanti kebetulan nggak ada, jadi lewatin atasnya aja. Kemudian itu nyusul Raya Bogor, jadi yang mau turun di mana aja bisa sepanjang Raya Bogor ini. Dari tadi ada yang di Pal, ada yang di Simpang Depok, ini habisnya ada yang mau ke mana, Jadi Jajar. Nah, banyak lah pokoknya. Kalau sepanjang Raya Bogor ini kan memang apa, jalur larisnya bus-bus akap gitu ya. Oke, ini udah lewat Sentul teman-teman. Jadi setelah ini lewat Raya Bogor terus sampai ke apa, Tunghalang, terus ke arah Cimanggu, Yasmin Bubula. Saya turun di situ. Jadi ya gitu aja sih kesimpulan dari perjalanan kali ini. Minusnya di keefektifan dan efisiensi waktu tempuh, dan juga sedikit di buah makan yang kayaknya bisa lebih nyaman lagi menurutku ya, dari ininya tempat makan penumpangnya. Karena udah mau nyampe, jadi segitu dulu video kali ini. Ini aku nggak tahu jadinya berapa lama, berapa menit, cuman makasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon koreksi juga. Jangan lupa untuk terus dukung saya dan channel ini dalam membuat konten yang lebih baik lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Akhir kata, saya juga berterima kasih kepada manajemen Santika dan juga kru yang bertugas pada perjalanan kali ini, pada agen di Kalibanteng yang sudah membantu dalam perencanaan perjalanan hari ini. Tentunya pada semua penonton di channel ini yang sudah setia sampai video ini selesai. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang nanya kan, tadi aku bilang aku harus pulang Senin siang, kenapa nggak naik kereta, kenapa nggak naik bus yang dari Solo gitu ya. Kalau dari kereta, karena aku kemarin udah naik kereta pas berangkat, naik kereta Erlangga, jadi kali ini mau nyoba yang lain. Dan kalau bus yang Soloan juga kayaknya aku udah coba cukup banyak sih, kayak Rosalia awal tahun kemarin udah cobain. Terus Agramas juga aku belum lama nih naik Agramas, walaupun nggak dibikin videonya. Terus apa lagi ya, yang Bogor pagi tidak terlalu banyak. Yang lainnya mungkin kurang ini apa namanya, dari segi apa namanya fasilitas atau kenyamanan, kayaknya agak di bawah ini ya. Kayak misal yang ada yang VIP kelasnya kan lebih sempit, dan ada juga PO lain sama dia aku lihat kayaknya agak lebih lambat jalannya. Jadi mungkin bisa aja di belakang bus ini dia juga baru nyampe gitu. Aku nyari yang paling nyaman, paling cepat dengan harga yang nggak terlalu mahal. Aku dapatnya ini, tapi ya akhirnya ternyata nggak secepat yang aku harapkan ya. Aku kan berharapnya kan mungkin jam 12 sampai Bogor, jam 8, jam 9 sampai rumah. Karena jam 9 masih di Sentul, ya mungkin jam 10 baru nyampe rumah ya, ngaret jam, cuman nggak apa-apa. Oke, ya nggak kepanjangan, segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya.